Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sholat jamak dan qashar. Apa pengertiannya? Bagaimana hukumnya? Apa saja macam-macam syarat-syaratnya? Lalu, bagaimana praktek pelaksanaannya? Yuk kita simak penjelasannya. Adik-adik, kalian pernah nggak berada dalam perjalanan jauh? Misalnya, mudik atau pergi keluar kota untuk belajar atau study tour gitu? Tahukah kalian, jika kalian sedang dalam perjalanan jauh, kalian bisa loh sholat jamak dan qashar. Apa sih pengertian sholat jamak dan qashar? Sholat jamak artinya adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya adalah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat fardu yang boleh dijamak atau digabungkan hanyalah sholat zuhur dengan asar, lalu sholat maghrib dengan isya. Itu berarti sholat asar tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib, apalagi sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat apapun. Sedangkan sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu berarti sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar atau diringkas. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan akhir sholat zuhur hingga awal waktu sholat asar, kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat, seperti dalam perjalanan jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Pada ayat ini menjelaskan bahwa hukum sholat qashar adalah sunnah bagi orang-orang yang berada pada kondisi darurat. Macam-macam sholat jamak. Nah, sholat jamak ini ada 2 macam, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Sholat jamak takdim adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang lebih dahulu atau sholat yang pertama. Misalnya, mengumpulkan sholat zuhur dengan sholat asar. Nah, pengerjaan sholat asarnya ini dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Dan sholat maghrib dengan sholat isya. Pengerjaan sholat isyanya ini dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Sedangkan sholat jamak takhir adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang terakhir atau sholat yang kedua. Misalnya, menjamak atau mengumpulkan sholat zuhur dengan sholat asar. Nah, pengerjaan sholat zuhurnya ini dikerjakan pada waktu sholat asar. Dan sholat maghrib dengan sholat isya. Pengerjaan sholat maghribnya ini dikerjakan pada waktu sholat isya. Adik-adik sampai sini paham kan? Oke, kita lanjut ke syarat pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Pertama, sholat jamak dan qashar boleh dilaksanakan
saat sedang melakukan perjalanan jauh yang jarak tempuhnya ini tidak kurang dari 80,604 km atau perjalanan sehari semalam. Kedua, perjalanan yang dilakukan harus bertujuan baik, tidak perjalanan yang berniat jahat atau maksiat. Ketiga, sholat jamak dan qashar dilakukan pada saat sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha. Yang keempat, berniat menjamak atau mengqashar ketika takbiratul ihram. Dan yang kelima, pada saat sedang sakit atau dalam kesulitan boleh dijamak, tapi tidak boleh diqashar. Nah, selanjutnya praktek pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Adik-adik, ketika kita akan melaksanakan sholat jamak dan qashar, adik-adik harus perhatikan niatnya ya. Niat melaksanakan sholat jamak takdim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jamak takdim adaan lillahi ta'ala. Yang kedua, usolli fardu maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya'i jamak takdim adaan lillahi ta'ala. Lalu, niat sholat jamak takhir. Yang pertama, usolli fardu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jamak takhiri adaan lillahi ta'ala. Yang kedua, usolli fardu maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya'i jamak takhiri adaan lillahi ta'ala. Jadi, pada niat sholat jamak takdim dan jamak takhir, bedanya itu pada pelafalan takdim sama takhir. Adik-adik paham? Nah, selanjutnya niat sholat qashar. Yang pertama, niat sholat qashar zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardu zuhri raka'ataini qashron lillahi ta'ala. Yang kedua, niat sholat qashar asar. Usolli fardu asri raka'ataini qashron lillahi ta'ala. Dan yang ketiga, niat sholat qashar isya. Usolli fardu isya'i raka'ataini qashron lillahi ta'ala. Seperti itu ya adik-adik. Jadi niatnya bisa dihafalin ya, biar nggak lupa. Nah adik-adik, selanjutnya pelaksanaan sholat qashar yang pertama, kita melakukan iqomah untuk melakukan sholat yang pertama. Selanjutnya kita berniat untuk melakukan sholat yang pertama. Di situ harus jelas apakah sholat jamak saja atau dengan qashar. Ketiga, kita melaksanakan sholat yang terdahulu atau sholat yang pertama, yaitu contohnya sholat zuhur atau sholat maghrib. Jika diqashar sholat zuhur menjadi 2 rakaat, sedangkan sholat maghrib tetap 3 rakaat. Kemudian setelah selesai sholat yang pertama, untuk memulai sholat kedua didahului dengan iqomah kembali. Selanjutnya kita berniat untuk melaksanakan sholat yang kedua. Di situ juga harus jelas apakah sholat jamaknya diqashar atau tidak. Kemudian kita melaksanakan sholat yang terakhir atau sholat yang kedua, yaitu sholat asar atau isya. Jika diqashar sholat asar atau sholat isya ini dilaksanakan 2 rakaat. Adik-adik, sampai di sini bisa difahami ya? Pastinya sudah dong ya, bisa dipraktikkan di rumah ataupun saat berpergian jauh. Oke? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materinya sudah selesai. Semoga ilmu yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Saya tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.